Halo guys, gue tadi keluar dulu. Gue kayak lagi mut-mutan gitu, lagi pengen jajan aja. Gue beli susu jahe, sekarang gue kalau lagi dingin gini sama siomay. Gerah banget bro. Baru ini udah lumayan tengah malam juga sih, udah jam 9:30-an. Udah 9:30-an. Dan sekarang pada masih hari Minggu ya. Dan sekarang tanggal 25 bulan Mei 2025. Gue gak tau kenapa gue lagi pengen makan aja. Katanya sih ini gue apa ya, makan tadi ngemil tengah malam. Ngemilnya siomay aja. Kayaknya gue pengen beli ini apa, dimsum. Dimsum apa ya, dimsum atau apa. By the way, gue ada cerita sedikit. Jadi tadi tuh gue nelfon sahabat gue, dia lagi kayak kesusahan gitu, dan gue baru komunikasi lagi barusan. Kok dia lagi apa ya, lagi butuh dana lah atau segala macam lah, dia butuh. Awalnya gue kira lagi ada musibah apaan atau kecelakaan atau apapun. Gue kaget dong pas gue tanya, ternyata dia nggak kenapa-napa kalau secara fisik. Akhirnya gue bantuin dia. Gue telepon dia langsung, gue komunikasi apa kabar semuanya, gue omongin di unek gue. Kayaknya kelar tuh ya sih. Dia kok bisa ada permasalahan kayak gitu, apalagi yang gue udah anggap gue saudara sendiri, walaupun dia ada teman gue dan juga sahabat gue udah anggap dia sebagai saudara gue sendiri, karena di mana momen gue pernah berjuang bareng dengan mereka gitu. Untuk kalau gak salah udah 8 tahun kayaknya, udah 8 tahun kok. Apa tahun ini 8 tahun gue udah berteman dengan mereka. I feel sih, yang gue rasain sih, gue senang dan bangga gitu. Ya kalau misalnya gue lagi ada, gue bisa bantuin mereka. Buat apa gitu, biasanya gue uangnya gue ambilin buat apa, mending gue berbagi aja. Ini sih gue sedekah tuh. Kan ada istilah jangan ngasih ke yang jauh, lebih baik yang terdekat dulu. Contohnya keluarga, sahabat, teman dekat, pacar atau apapun itu. Yang gue kalau misalnya bantuin orang yang udah anggap gue percaya ke dia, gue kayak punya
ngerasa senang dalam hati gue merasa kayak tenang banget gitu rasanya, kayak gak ada beban gitu di pikiran gue. Itu kebiasaan gue kalau misalnya gue ingin pergi. Ini bukan gue pamer atau apa, ini gue cuma edukasi doang ke kalian semua. Lu boleh berbagi, itu balik lagi ke diri masing-masing sih. Gue ingin kalau kita itu bisa sukses sama-sama sih. Kayak misalkan kita kumpul lagi dengan istri-istri kita, terus bersama anak-anak kita, gila keren banget sih, feelnya dapat banget nih. Semenjak SMP berarti ya, kayak SMP kelas 1 dari 2017 kayak kita berjuang sampai kelas 3 SMP itu berarti 10 ya, 10 kelas 10 berarti kelas 9, kelas 3 nya SMP itu kelas 9. Gue berjuang sama-sama, gue ikut organisasi, gue ikutan P3 pramuka pas udah PMR pada saat itu, dan akhirnya gue ngundurin diri juga di semua itu kecuali organisasi. Di sana banyak pengalaman banget, gue banyak ketemu orang-orang hebat, seperjuang dengan gue. Itu kayak yang gue rasain, banyak pengalaman yang di sana yang gue gak bisa gue ilangin. Gilang, Raihan, Zikri, Aldi, Bimo, Kia, Suban, siapa lagi sih? Udah mungkin sorry kalau misalnya ada yang gak kesebut. Lu best friend terbaik gue sih. Gue udah anggap lu semua udah kayak saudara gue sendiri, dan gue pengen lebih terbuka lagi kepada lu semua. Gue gak mau ada rasa canggung cuma masalah kayak gini doang. Mau hal pun itu hal besar ataupun kecil, tolong bicara dengan baik-baik aja. Kita di sini sama berjuang kok. Kita di sini survive buat menuju kesuksesan. Gue tahu lo semua pasti sedang berjuang pada saat ini. Gue harap lo semua bakal sukses ke depannya, dan kita mungkin kumpul lagi di tahun berikutnya. Entah gue masih ada mungkin di dunia ini atau gimana, ataupun gue udah ada, tapi lo semua masih bisa kumpul sih. Gue kayak dalam hati gue kayak happy banget. Yang dulunya teman sekolah kumpul bareng, awalnya temen cuma kumpul di organisasi doang, akhirnya jadi sahabat, dan sekarang udah jadi anggap kita saudara satu sama lain. So itu kayak feel yang gue dapetin tuh, ini loh yang dinamakan sebuah keluarga. Jujur kamu bilang gue orangnya introvert banget. Gue cuma bisa di kamera doang. Gue cuma bisa komunikasi
dengan teman-teman terdekat gue kalau misalnya apa ya di keramaian gue nggak bisa seheboh teh, gak bisa, gue nggak tertarik dengan keramaian. Contohnya nih, gue selalu di kamar gue selalu menyendiri mulu. Bukan karena gue gak mau ya, emang gue gak tertarik aja, gak suka apalagi keramaian. Dan biasanya orang introvert tuh butuh orang yang extrovert. Karena kalau lo berhubungan dengan orang yang extrovert, energi lo bisa semakin bertambah atau sebaliknya, itu tergantung kondisi. Banyak pengalaman yang gue dapetin dari itu semua. Sejak SMA gue gak begitu banyak momen-momen yang menyenangkan sebut gue. Momen-momen yang gue gak bisa lupain itu adalah momen-momen pada saat gue SMP. Karena di sana gue lebih banyak beraktivitas di sekolah atau di sekolah dibanding di rumah. Beda dengan hal SMA udah namanya cinta-cintaan ini itu. Walaupun gue SMA gak pernah berhubungan dengan siapapun, kalau misalnya tertarik atau suka ada sih, cuman gue sebenarnya kalau dalam lubuk hati gue kenapa SD, SMP, SMA gak pernah pacaran yang apa ya sedalam itu. Karena yang pertama gue gak mau dalam hubungan itu apa ya bukan dalam hubungan, intinya yang pertama itu gue kenapa gak pernah pacaran. Yang satu, gue gak mau nyakitin dia. Gue tahu pasti ada resikonya, pasti ada namanya saling menyakiti, tapi gue mencoba kasih yang terbaik. Dan mungkin kalau misalnya gue belum bisa nih, mungkin suatu saat gue pasti bisa. Yang kedua, gue ingin kalau misalnya udah berhubungan dengan seseorang itu, gue ingin dia menjadi masa depan gue. Maksud gue gue dalam berhubungan itu gue ingin dia menjadi orang yang pertama dan juga yang terakhir. Maksud gue dia akan menjadi kehidupan gue di masa depan atau masa yang akan datang buat kehidupan gue, sampai gue nikah, sampai gue punya anak, sampai kita
kita jalanin hidup sampai maut memisahkan kita. Gue pengen itu. So buat kalian itu egois ke sih jatuhnya? Tapi gue ngerasa setengah egois, setengah enggak sih, karena positif negatif gitu yang gue mau. Jujur kalau dalam diri gue kayak gitu. Itu kenapa kadang ada orang-orang teman-teman gue kayak iri sama gue, lu playboy ya, lu pacaran sana sini ya, padahal sebenarnya karena gue oke, kalau bisa dibilang gue seperti orang-orang bisa pacaran tuh gue bisa sebenarnya, cuman dalam kutip gue gak mau pacaran cuman buat main-main doang. Banyak kan orang seperti itu kan, lo pacaran pas itu udah lu buang waktu-waktu lu pada SMA tuh seperti itu. Mungkin kalau bisa kalau orang sekarang tuh kayak gak ada story banget ya you know, lu pada SMA ngapain sih? Gue masih inget pada gue saat SMA yang gue kejar apa coba, nilai gue harus bisa nge-push di 36 siswa di kelas gue harus bisa ke satu atau kedua gitu. Harusnya SMA itu zaman-zamannya berhubungan dengan seorang, tapi pada saat itu gue cuma bisa suka sama orang tapi gue gak mau ungkapin pada saat itu. Kan memang itu akan mengganggu banget ya. Dan gue rasa emang oke sih kalau bisa gue berhubungan pada saat gue SMA. Jadi tetap gue pasti akan melakukan itu tadi, gue yang jadi yang pertama dan juga yang terakhir sampai gue nikah, sampai menjadi suami istri, sampai punya anak, sampai hayat memisahkan kita. Itu pasti bakal melakukan hal itu. Dan itu akan menjadi story kita sendiri gitu, yang dimana kita bisa ceritain ke anak kita, ke cucu kita, bahwa kita itu pernah ada di fase-fase itu. Kayak I feel happy banget gitu rasanya bisa menceritakan story kita, dimana kita pernah saling tidak mengenal sampai kita saling mengenal. So happy, punya happy masing-masing. Dan pada akhirnya gue mengakhiri single gue pada situ untuk jatuh cinta yang menurut gue dia mungkin udah takdir gue, karena gue ngerasa gue pada saat itu gue suka sama dia 3 tahun loh. Gue mendem sampai dia udah punya pacar juga, gue tetap mendem. Gue sampai stalking, maksud gue stalking biasa kayak lihat gitu, gini, pacaran yang gini. So jujur kalau misalnya mati gue kayak sakit banget sih, dan gue ngerasa masa gue harus gini terus gitu, yang ada gue nyakitin diri gue sendiri. Dan pada akhirnya gue memutuskan untuk mengakhirinya. Gue gak pernah ya story tentang dia lagi,
tersebut, gue fokus pada saat itu ke mama gue yang lagi sakit pada saat itu. Gue fokus ke dia, ngurusin dia. Dan pada kelulusan gue, dia tiba-tiba kayak stalking gue gitu, liatin gue seolah-olah apa ya namanya, dia kayak udah ngelok gue gitu. Apalagi pada saat itu jujur gue kayak pengen ngungkapin, tapi di satu sisi kayak nggak mungkin deh, soalnya dia aja waktu gue pernah sempet tiba-tiba ramai bahwa dia baru selesai hubungannya dengan seorang mantannya dia. Pada akhirnya setelah beberapa kemudian dia tutup maksud gue, maybe berapa ya, setelah oh no, sebelum kayak gue masih ingat pada saat itu ada momen event di sekolah gitu, dan pada saat itu gue diundang ke acara kampus expo atau apa itu. Gue diundang ke sana kayaknya dia mungkin semakin dekat sama gue, tapi gue gak tahu dia siapa, karena gue ketahui foto-fotonya, karena waktu itu banyak banget yang minta foto, jadi gue bukannya pamer atau apa ya. Terus waktu itu apa ya, gue kayak ngerasa pernah foto sama dia, tapi ngerasa enggak juga, bersedih juga. Tapi dia posting gue, dia bikin nge-tag gue gimana gitu. Akhirnya setelah beberapa bulan kemudian dia ngechat gue, kalau gak salah itu pada mau akhir lebaran, berarti masih di bulan puasa pada itu. Ya, dia lebaran ngechat gue tiba-tiba, cuma gue gak ada ekspektasi apapun. Ke dia, tiba-tiba dia ngekerasin ke gue. Gue sebenarnya agak insecure banget sama sekali, karena gue juga emang dulu pernah tertarik sama dia. Mungkin aja momen yang pas gitu. Sebelum dia ngechat ke gue, dia lihat story gue dulu, mulai dari gitu sih. Mungkin karena awalnya gue tiba-tiba follow IG-nya kali ya. Waktu kapan gitu gue lupa. Gue tuh pengen ngepoin dia tuh masih berhubungan atau enggak gitu. Atau gue cuma iseng doang ya waktu itu. Dan pada akhirnya kemudian kita saling menyapa satu sama lain, dan akhirnya berhubungan. Dan akhirnya gue minta pada saat itu ketemuan. Akhirnya kita ketemuan. Setelah ketemuan beberapa hari kemudian kita jadian. Itu jadian itu di mall. Salah. Ya di mall. Dan terus kita chat bareng. Terus gue ke perpisahannya dia, gue gak bisa
bisa datang, padahal gue bisa, padahal gue punya kejutan. Itu pertama kalinya gue ngasih satu hal buat seseorang pertama kalinya. So gue rasain itu apa ya, campur aduk sih. Banyak hal yang bisa gue ngomongin. Sekali semakin dekat, kalau gak salah datang dari sana tuh gue sempet makan es krim dulu. Gue rasa dia request, apa gue yang request pada saat itu makan es krim. Akhirnya kita pulang, kemudian kita nonton bioskop. Mana ya? Lalu mana ya? Ke Taman Safari, ke Taman Binatang. Mana ya? Ya pokoknya gue pernah sama dia tuh ke tempat apa ya? Taman Safari gak sih? Safari gak sih? Gue lupa. Kan itu udah setahun ya. Tau gue tiba-tiba aja gue pengen ngomongin kenapa gue juga ngomong kalau dari permasalahan tentang sahabat gue yang lagi ada satu itu kesini. Ya it's okay lah. Gitu. Akhirnya gue pokoknya di sana hampir first semua sih bersoal first pada akhirnya gue berakhir dengan kekecewaan. Gue agak kaget sih, gue kayak kaget banget gitu. Seseorang yang selalu ada buat gue di hari gue ingin memberikan sesuatu. Jadi seperti itu. Pada akhirnya di hari flower itu adalah momen paling menyenangkan buat hidup gue, dan itu gue gak bisa lupainnya. Walaupun gue pengen lupainnya, sangat sulit. Gak tau kenapa ya, sebenarnya tuh gue gak bisa ngelupain kenang-kenangan gue. Jujur, kenang-kenangan yang gue benci selalu di pikiran gue. Let's go guys, minum dulu guys. Susu jahe yang segar. Setiap orang ada waktunya. Penyesalan pasti ada. Setiap orang pasti memiliki permasalahan masing-masing, dan setiap orang juga pasti mempunyai rahasia masing-masing. Gak mungkin semuanya harus terbuka. Gue yakin kok. Dan mereka juga mempunyai
apa ya, rasa sendiri mau itu yang negatif positif. Dan gue banyak pengalaman sih dari sana. Hello, bener-bener first time gue buat first love. Gue ngerasa itu kan bisa cuma berapa bulan itu, gue ngerasa itu kayak udah beberapa tahun. Gue rasa karena kita tuh dalam banget sih ceritanya, walaupun gue masih banyak apa ya, kurang paham tentang percintaan, tentang hubungan itu. Itu I mean mungkin kayaknya itu aja sih. Banyak sih kalau misalnya gue jelasin semuanya mungkin 5 jam kali, 10 jam. Nah udah, nah setiap orang mempunyai story-nya sendiri. Gue tau dia itu orang baik, gue tau dia ngapa ngelakukan seperti itu mungkin yang terbaik buat dia. Itu juga dia memikirkan diri gue juga, mungkin itu ada yang terbaik buat diri gue juga. Tapi gue pada saat itu gue gak memikir sampai kesana, dan gue juga emang bodoh, egois, pembohong banyak lah. Apalagi katanya cewek itu tipikal orang yang tidak bisa melupakan kenangan-kenangan yang baik atau yang buruk, apalagi dalam percintaan. Gue gak tau sih itu first time dia atau enggak, cuma dia yang tau. Ini kayaknya udah banyaknya kan. Gue tutup aja kali ya. Ini kayaknya udah kelar sih, udah selesai, gak ada masalah. Udah pernah lihat dia mau itu dari WhatsApp, IG, apalagi IG kayaknya gak mau baik, karena gue udah pada saat itu gue ada problem di Instagram gue, dan di situ juga momen gue kayaknya semenjak Instagram gue dihapus atau kehapus, gue pernah lihat dia lagi sama temannya atau siapa itu. Itu kayaknya udah gak pernah berubah, entah itu cerita dia apa, gue gak tahu status dia gimana sekarang. Ya yang gue tahu sih dia yang mau fokus karir dengan saya gue. Mungkin kalau misalnya gue ceritain semuanya kayak panjang banget lah. By the way, tadi gue pernah ngomongin cerita tentang sahabat gue ya, kenapa cerita tentang sini. Gue kalau misalnya udah cerita, gue tiba-tiba suka capek sama sini. Itulah kebiasaan gue. Kalau misalnya gue ngomong udah bisa bak-bakan kan. Tapi kebiasaannya gue gitu. Kalau gue udah ngomong sini, gue tiba-tiba lancar pengen ngomong sana. Kayaknya udah sih.
Dan untuk sekarang sih kayaknya udah momen aja sih. Mungkin dia udah ada yang baru apapun itu. Gue harap dia memutuskan itu adalah yang terbaik buat dia. Itu sih. Gue bangga kok bisa pernah ada di kehidupannya. So mungkin ya semuanya udah kelar. Okay, so ini udah. Gue mungkin harus bahas lebih dark lagi atau lebih dalam. Yes. So thank you yang udah stay terus di awal sampai akhir. Walaupun mungkin emang gak ada ya orangnya. See you in the next video. Bye guys. Thank you guys. Bye guys. Dah. Dah kamera. Bye.